Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dapat berjumpa kembali. Insyaallah kita lanjutkan pada malam hari ini hadis yang ke-13 ya. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang kita ketahui bahwa beliau ini adalah salah satu atau sighar sahabat, artinya sahabat kecil. Diartikan sahabat kecil karena saat bertemu dengan Rasulullah beliau ini berumur 10 tahun dan sama ibunya beliau ini dititipkan kepada Rasulullah untuk dijadikan pelayannya, artinya pelayan Nabi. Dan beliau sering memanggil dengan kesayangan, yaitu Unais. Anas itu besar, kalau Unais itu Anas kecil. Sering dengar kita misalkan Umair. Umar itu besar, Umair itu kecil. Rojulun itu besar, Rujail berarti kecil. Dibanding Uwail. Nah itu jadi kecil itu. Kalau Bushra jadi apa dong? Busyair. Nah itu dengan kesayangan. Dan beliau ini melayani Rasulullah selama 10 tahun bersama Rasulullah. Dan hadis yang terkenal beliau ini adalah selama 10 tahun bersama Rasulullah tidak pernah Rasulullah ini mencela atau mengkritik apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Dan sampai suatu ketika Anas bin Malik ini ketika diminta oleh Rasulullah untuk membelikan sesuatu, karena umur segitu, umur 10 tahun, dan ketika diminta oleh Rasulullah untuk pergi membelikan sesuatu, karena pas lewat itu ada anak-anak yang bermain, sehingga mampir dulu main di situ berapa lama. Nah tiba-tiba kata beliau ini ada seseorang besar di belakangnya memegang bajunya, itu ternyata Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, kamu sudah pergi atau belum? Waktu itu baru dia salah tingkah, kemudian langsung lari membelikan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Dan beliau ini salah satu sahabat juga yang mendapatkan doa khusus, yaitu dipanjangkan umurnya dan diperbanyak harta dan anak keturunannya. Dan ternyata itu semua terbukti. Salah satu sahabat yang terakhir meninggal itu ya Anas bin Malik ini. Walaupun sudah ada Ibnu Abbas juga. Tapi di sini beliau tuh umurnya sangat panjang. Setelah wafatnya Rasulullah itu masih 80 lebih. Berarti 80 tambah 20 berarti ya. Berarti 100-an lebih. Panjang beliau ini umurnya, dan anaknya banyak. Istrinya apa yang juga? Allah misalnya. Baik, ini Anas Malik khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah khadim, artinya pelayannya Nabi. Dari beliau mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini seakan pendek tetapi penuh makna sebenarnya. Dan diawali dengan la yu'minu. Sebenarnya la yu'minu itu kalau kita artikan secara harfiah tidak beriman, tetapi sebenarnya bukan menghilangkan keimanan secara mutlak seperti orang syirik kemudian dia keluar dari Islam. Tetapi la yu'minu di sini adalah tidak sempurna keimanan seseorang. Nah itu artinya. Karena tidak terkait dengan akidah. Seandainya orang keluar dari Islam berarti la yu'minu di situ berarti tidak beriman, berarti sudah kafir. Tapi maknanya di sini la yu'minu itu bukan keluar dari Islam, artinya bukan kafir, tetapi kesempurnaan iman nanti akan berkurang gitu. Artinya keimanan seseorang tidak sempurna. La yu'minu ahadukum. Jadi taruhannya di sini adalah iman kepada Allah. La yu'minu ahadukum, kurang sempurna imannya di antara kalian
hatta yuhibba, hingga seseorang itu mencintai li akhihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Atau sebenarnya maknanya adalah sehingga dia itu mencintai untuk saudaranya berupa kebaikan sebagaimana ia pun mencintai untuk dirinya sendiri. Begitu. Dan bentuk keimanan itu kan memang ada 3 tingkatan ya. Pertama, harus kita yakini di dalam hati kita. Yang kedua, harus kita ucapkan lafadznya, yaitu dengan syahadat, itu keimanan kita. Kemudian yang ketiga, harus kita implementasikan, harus ada praktek dalam bentuk amaliyah kita. Nah, amal dari keimanan itu kan banyak. Paling tinggi itu adalah lafadz la ilaha illallah. Yang paling rendah itu adalah imatatul adza 'anit thariq. Artinya kita menyingkirkan duri dari tengah jalan, itu bentuk keimanan paling rendah. Nah, jadi kalau ada duri, ada paku, berhenti dulu, diambil, dibuang. Itu bentuk keimanan. Artinya menyingkirkan sesuatu yang menghalangi atau sesuatu yang dapat membuat orang itu celaka. Nah, salah satu bentuk keimanan itu kan banyak, sempalan-sempalannya itu loh. Jadi jarak antara yang paling tinggi dengan paling rendah di sini banyak bentuk keimanan kita. Maka di sana ada la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kemudian ada la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbicara yang baik atau sebaiknya diam. Itu kan beriman juga. Contoh lain misalkan al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah sebagian dari bentuk keimanan. Malu itu bentuk keimanan. Yang penting nggak malu-maluin aja. Artinya malu di situ adalah ketika berbuat kemaksiatan, berbuat buruk, malu gitu. Kemudian ada juga misalkan an-nadzafatu syu'batun minal iman. Kebersihan itu juga bentuk dari keimanan. Banyak sebenarnya. Nah, ini salah satunya. Sehingga kalau ini nanti nggak ada, keimanan seseorang itu nanti tidak sempurna, itu maksudnya. Dan taruhannya adalah iman kepada Allah. La yu'minu ahadukum, kurang sempurna iman seseorang di antara kalian, hatta hingga dia itu, kita ini sebagai umat Islam, mencintai atau menyayangi saudara kita sebagaimana kita menyayangi diri sendiri. Ini sebenarnya kayak kalau kita harus introspeksi setiap apa yang kita lakukan, lebih-lebih ada hubungan dengan saudara kita. Misalnya, kalau kita lagi ngobrol, baca dulu, kira-kira ini kata-kata saya ini seandainya ada orang yang ngomong kepada kita sendiri, sakit gak rasanya gitu misalnya. Nah, kalau sakit ya jangan diucapkan, karena orang pun juga pasti sakit dengan ucapan ketika itu pun juga menyakitkan hati kita sendiri. Kalau bahasa kita mungkin, kalau masih sakit dicubit, jangan nyubit gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya introspeksi kita ya. Dan kalau kita bisa menjaga hal ini, maka ukhuwah kita pun akan terjaga, dan rasa kebersamaan pun akan bisa terjaga, lebih-lebih halah terkait dengan perkataan. Jadi sebisa mungkin kita itu bahasa Arabnya itu disebut dengan ithar. Al-ithar itu ada 2 hal. Ada al-ithar itu artinya mendahulukan orang lain, mendahulukan. Al-itharu fil muamalah itu mamduh. Kita mendahulukan orang lain dalam hal muamalah, dengan hal hubungan sosial misalnya, itu dianjurkan. Nah, jadi misalnya ada satu roti, sama-sama kelaparan, kemudian kita dahulukan orang lain, nah, itu bagus tuh. Habis itu lapar juga. Tapi mendahulukan orang lain dalam hal sosial itu akan lebih baik. Tapi ada satu hal lagi, al-itharu fil ibadah mamnu'. Tetapi kita mendahulukan orang lain untuk melakukan kebaikan terutama ibadah, itu dilarang. Salah satu contohnya misalnya soft lah ya. Nah, soft itu kalau kita kan silakan maju, itu sebenarnya dalam agama kita tidak diperbolehkan. Karena itu hal ibadah itu. Misalkan kamu salat duluan dah, itu sebenarnya nggak bisa. Karena itu hal ibadah. Jadi kalau hal ibadah kita harus duluan. Maka di sana adalah fastabiqul khairat, harus kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau sosial, nah itu harus. Bahkan sosial ithar yang paling tinggi itu adalah itharnya para sahabat, terutama kaum Ansor. Ketika orang Ansor yang berada di Madinah kemudian menolong orang-orang muhajirin dari Mekah,
pergi ke Madinah saat itu, kan Rasulullah mensaudarakan ya di antara Muhajirin dan Ansor itu. Ada satu sahabat yang betul-betul mencerminkan sikap itharnya, mendahulukan orang lain, mencintai saudaranya itu benar-benar totalitas, sampai semua hartanya itu diberikan, silahkan ini dipilih, setengah punyaku, setengah nanti saya berikan kepadamu. Bahkan istrinya yang 4 itu silahkan dipilih di antara satu ini, silahkan kalau ada yang tertarik silahkan diambil, nanti saya ceraikan, silahkan dinikahi. Masih gitu loh. Itu itar, bener-bener itar itu. Kalau yang kedua kayaknya jangan coba-coba deh. Kalau cuma satu masa. Itharnya para sahabat sampai tertera di dalam Al-Quran gitu loh. Dan ithar dalam muamalah itu adalah bukti kecintaan kita secara total. Kalau kita masih sayang terhadap apa yang kita miliki untuk orang lain, berarti sikap kita yuhibbul akhi itu berkurang dan kita belum total. Jadi salah contohnya banyak sebenarnya ya, apalagi terkait dengan sosial kita. Kita sebenarnya punya motor misalnya, kita butuh, kita ingin bekerja misalnya. Tetapi kalau tetangga kita mendesak sakit parah, kemudian ingin ke rumah sakit, nah kita kalau berani mendahulukan dia untuk menggunakan motor kita atau mobil kita atau kendaraan kita, itu berarti kita sudah memperhatikan salah satu ithar itu, mendahulukan orang lain daripada kita sendiri. Walaupun kita sebenarnya butuh, tetapi kita berani mendahulukan orang lain dalam hal sosial seperti itu, maka itu akan luar biasa. Maka ada dua hal misalnya nih, sedekah kepada di masjid kotak amal misalnya, kemudian yang satu ini kita meminjamkan orang yang memang lagi dalam keadaan butuh. Itu bisa jadi pahalanya lebih besar kita menghutangi itu daripada sedekah. Walaupun kalau kita hitung-hitungan, sedekah berarti kan nggak balik, dalam segi nominal nggak balik itu uangnya. Tapi kalau kita meminjamkan itu kan balik sebenarnya. Tapi pahala bisa jadi lebih besar yang kita pinjamkan. Kenapa? Karena bagi orang yang pinjam itu pasti butuh dan perlu banget gitu. Nah, sedangkan kita bersedekah kepada masjid misalnya, kan belum tentu masjid itu terlalu butuh saat itu juga misalnya. Sedangkan orang yang mau minjam kepada kita itu benar-benar butuh, mendesak. Nah, kalau kita mampu memberikan pinjaman kepada dia, berarti kan sudah menolong. Dan sebenarnya kita memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, itu sama dengan nilainya kita bersedekah separuh dari nominal yang kita pinjamkan itu. Misalkan ada orang yang pinjam 1 juta, secara otomatis kita itu sama dengan kita sedekah 500.000. Terus jatuh tempo misalnya sudah sebulan waktunya membayar, tapi dia belum bisa bayar. Nah, di situ kan kita memperpanjang lagi. Nah, itu nambah lagi kita. Apalagi kalau kita sedekahkan, itu akan lebih baik. Itulah yang disebut dengan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi mencintai seseorang sesama muslim itu sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Maka Rasulullah bersabda, al-muslimu kal jasadil wahid. Sesungguhnya seorang muslim itu adalah seperti satu tubuh. Dan kalau misalnya yang satu sakit, maka semuanya akan ikut merasakan sakitnya. Dan kalau misalnya yang kesandung, misalnya jempolan kita atau jari kaki kita itu, secara refleks ya, mulut itu bunyi, waduh, gitu ya. Terus ini juga matanya nangis, ini ngelus. Itu gak ada yang ngomando loh. Coba kalau harus dikomando, juglek, gitu. Mata nangis, mulut teriak, aduh, tangan bantu dong, bantu, kan susah. Tapi di sinilah yang disebut dengan ukhuwah kita itu. Kalau saudara kita membutuhkan bantuan, sebenarnya seharusnya kita sebagai sahabatnya harus tahu keadaan kita, bahwa walaupun dia itu tidak minta bantuan kepada kita, seharusnya kita itu tahu keadaan dia itu. Apalagi kalau dia lagi sakit dan membutuhkan pertolongan, seharusnya kita harus sensitif dengan hal itu. Tapi kalau Jakarta kayaknya harus kita hidupkan kembali. Itu maknanya dari la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi intinya sebelum kita melakukan yang melibatkan orang lain, terutama adalah sesama muslim, kita harus melihat dulu kira-kira apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan nanti menyakitkan dia enggak. Jadi bayangkan seandainya ada orang lain berkata
bertindak sebagaimana yang kita lakukan itu. Kita sakit nggak rasanya, kita itu benci atau suka, saya kira itu bisa dinilai, gitu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kira itu sekilas tentang hadis ini. Ada pertanyaan? Berarti saudaranya saudara tapi Ya, sesama muslim. Sesama muslim. Apalagi kalau saudara yang ada ikatan darah, nasab, itu lebih dekat lagi, Pak. Jadi saudara itu nanti macam-macam. Ada saudara sesama muslim, berarti ikatannya ikatan agama. Ada saudara nasab, berarti ikatan darah. Ada saudara sesama manusia, berarti nanti lintas agama. Itu pun juga harus kita berbuat baik. Jadi kalau ada tetangga kita, hak tetangga itu beda-beda. Kalau tetangga kita itu masih ada hubungan nasab, kakak, adik, atau apa, yang kedua dia muslim, dia tetangga, berarti haknya 3 itu, Pak. Hak sebagai saudara kerabat, yang kedua hak sebagai sesama muslim, yang ketiga hak tetangga. Nah, kalau tetangga kita itu tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab, berarti 2, yaitu saudara sesama muslim, yang kedua haknya tetangga. Kalau non muslim, haknya cuma 1, yaitu hak tetangga aja. Dan ukhuwah ini sebenarnya juga bisa lintas agama, artinya kalau memang ada tetangga misalnya, atau tetangga di situ artinya tidak hanya tetangga rumah loh, tetangga kerja pun bisa jadi. Ya, misalkan duduk di sini ada teman kita, itu namanya tetangga juga. Jadi tidak hanya di rumah. Kemudian kalau di sini kan makan sendiri. Tetangga meja. Iya, tetap itu. Jadi kalau antum makan harus diajak. Nah, tapi kalau mau ya harus kita bayarin. Itu namanya isar. Dan isar itu kalau dipupuk ya, kalau diperhatikan, itu akan menjadikan kita itu disenangi oleh orang. Dan kalau kita disenangi orang-orang itu membuktikan kita itu adalah baik. Kita untuk baik itu tidak bisa menuntut orang lain berbuat baik kepada kita sebelum kita baik dulu kepada mereka. Baik itu. Lain? Bisa itu ceritanya gimana ya kok bisa, maksudnya ini kan dari Anas bin Malik ini kan dari Rasulullah, kemudian diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian Imam Nawawi bukan dalam buku ini. Itu kenapa kok ini dipilih oleh Imam Nawawi itu dalam 40 ya? Padahal dari sekian banyak. Sebenarnya di sini tuh sejarahnya panjang. Dulu Ibnu Shalah hanya mengumpulkan sekitar 24 sampai 25. Kemudian sama Imam An-Nawawi itu dilengkapi menjadi 40. Sama muridnya jadi tambah lagi menjadi 52. Maksudnya itu Arba'in itu sebutan yang tidak hanya 40. Mungkin kalau di sini 40 ya. 40-an. Berapa? Di sini berapa? 42 kan? Nanti sebenarnya di sini nanti ada 52 kalau kita. Nah, kata 40 itu kalau dalam bahasa Arab bukan 40 pas, tapi mengartikan banyak. Seperti contohnya, kalau di dalam Al-Quran misalnya, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Itu seperti orang yang menanam satu biji kemudian tumbuh menjadi 700 tangkai gitu ya. Nah, 7 tangkai, 1 tangkai 100, jadi 700. Itu sebenarnya tidak hanya 700 itu, bisa jadi Allah akan melipat gandakan yang tidak terhingga lagi. Arti 40 itu tidak hanya 40 tapi menunjukkan banyak. Kemudian yang kedua, kalau Imam An-Nawawi rahimahullah, kenapa 40? Sebenarnya ada hadis tapi hadisnya lemah. Tapi 40 di sini itu maksudnya 40 yang dipilih dari berbagai macam riwayat dan hadis itu yang mencakup semuanya. Di sana ada akidah, di sana ada tauhidnya, di sana ada muamalah, di sana ada ibadah, ada. Di sana kalau kita lihat dari 40 itu mencakup semua yang terkait dengan agama kita. Baik yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah, baik terkait dengan hubungan kita dengan sosial. Gitu.
itu memilih 40 itu karena mencakup, dan beliau ini mengumpulkan 40 itu tidak hanya comot sana comot sini, enggak. Jadi benar-benar bagaimana yang hanya 40 ini nantinya bisa mencakup seluruh urusan tentang agama. Itu hebatnya beliau. Padahal kan ribuan, bahkan mungkin bisa jadi jutaan ya hadis itu. Baik yang sahih, yang hasan, yang dhaif kan jutaan. Tapi beliau hanya mengumpul 40, tapi 40 ini mencakup semuanya itu gitu. Itu kan sulit. Berarti harus mengkaji semuanya baru dipilih gitu. Kemudian kalau di sini kan diriwayatkan oleh Rasulullah, kemudian ke khodimnya atau ke pelayannya yaitu Anas bin Malik. Kok sampai Bukhari dan Muslim itu memang ada yang membawa, namanya perawi. Nah, perawi hadis itu berat. Perawi hadis itu seorang perawi harus ada beberapa persyaratan sehingga hadisnya itu diterima. Ada namanya al-udul. Udul itu termasuk nanti muru'ah, kewibawaan orang yang membawa hadis. Saya contohkan misalnya ya, pembawa hadis itu misalnya nih dari Rasulullah berarti ke Anas bin Malik ya. Anas bin Malik nanti turun kepada para muridnya, yaitu golongan para tabi'in ya. Nah, tabi'in nanti akan menyampaikan kepada muridnya lagi, tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in akan menyampaikan kepada murid-muridnya, tabi'ut tabi'in. Nanti akan turun sampai kepada Imam Al-Bukhari. Dan bisa jadi Imam Muslim itu nanti mengambil dari Imam Bukhari, karena Imam Muslim itu salah satu murid dari Imam Bukhari. Itu turun. Dan dilihat dari segi riwayat yang sekian banyak itu harus diteliti. Itu namanya takhrijul hadis. Jadi meneliti itu gini. Dari Anas bin Malik ini siapa saja para tabi'in yang mengambil hadis dari beliau. Satu orang per orangnya harus tahu sejarahnya, lahir di mana, meninggal di mana, dia belajar sama-sama siapa saja, dan kapan dia kesananya, asli daerahnya, misalkan daerahnya bukan Arab, kesana itu tahun berapa, ketemu gak dia sama dia, dan dia pernah berbohong apa enggak, dia tuh ke muruahnya atau kepribadian dia gimana. Kalau sampai ada satu riwayat, misalnya satu orang pembawa hadis ini, misalnya pembawa hadis, dia itu pernah, maaf ya, muruah ini tentang kewibawaan. Dia pernah berbohong, bukan selalu berbohong, pernah berbohong aja, itu nanti akan menjadikan hadis itu jadi tidak sahih lagi, walaupun hanya sekali dua kali. Dan bahkan nanti tentang muruah atau kepribadian itu, pernah makan di pinggir jalan, itu akan mengurangi martabat hadis itu yang dibawa. Kencing berdiri itu juga sama. Pernah dengar kita hadis ketika ada seorang tabi'in, seorang orang ulama ingin mengambil hadis dari seseorang. Ternyata dia setelah itu ini mau ngasih makan kambing, domba. Nah, setelah dombanya mendekat ke makanannya, ditarik. Orang itu nggak jadi ngambil hadis itu, kambingnya jadi tipu, gitu kan? Itu segitu detailnya gitu loh. Apalagi kedua imam ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Muslim itu hafalannya ratusan ribu hadis, apalagi Imam Bukhari. Tapi kenapa yang dicantumkan di bukunya hanya sekitar 6 ribuan? Karena beliau tuh selektif banget. Jadi sampai sedetail ini misalnya, saya gambarkan. Imam Bukhari misalnya, dari sekian perawi, dari Rasulullah sampai ke beliau, diurut. Saya ngambil dari guru saya nih, guru saya ini ngambil dari guru, nanti diurut. Misalkan sahabat itu punya murid 10 misalnya ya, kan nggak mungkin 10 sebenarnya. 10. Dari 10 orang ini nanti akan mengajar. Masing-masing misalkan punya murid 10. Dari 10 tadi punya 10 semua. Pembawa satu hadis berarti berapa ratus orang itu. Nah, itu sama Imam Bukhari diteliti satu persatu. Lahir di mana, meninggal di mana, belajar sama siapa saja, dan ketemu dengan gurunya itu kapan, dan orangnya itu karakternya gimana, harus tahu. Nah, setelah diteliti, setelah pasti ini orangnya jujur, orang ini dapat percaya, hafalannya kuat. Kalau hafalannya lemah sedikit aja, itu nggak jadi sahih. Misalkan hafalannya terkadang kuat, terkadang lemah, artinya terkadang itu benar-benar kuat hafalannya, terkadang dia lemah dalam hafalannya, itu jadi hasan itu hadisnya, tidak sahih lagi. Nah, menurut kalau beliau ini benar-benar diteliti, kalau sampai ada satu aja perawi yang bermasalah, disingkirkan. Kemudian kalau ingin menulis ini,
beliau selalu sholat 2 rakaat dulu. Sholat 2 rakaat baru ditulis. Imam Bukhari. Maka keabsahan yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim itu bisa dipastikan kesahihannya. Karena urutannya adalah Al-Quran itu pasti benar, setelah itu Imam Bukhari dan Muslim. Kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, gak usah perlu dipertanyakan kesahihannya, pasti sahih. Atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, pasti sahihnya. Beliau itu sangat selektif. Bedanya kalau Imam Bukhari itu, misalkan nih, si A mengambil hadis dari gurunya. Dilihat dulu, gurunya ini lahirnya tahun berapa, si ini lahirnya tahun berapa. Nah, gurunya ini meninggal tahun berapa, ini meninggal tahun berapa. Dan ketemunya itu kapan? Itu harus tahu oleh Imam Bukhari. Dan ketemunya itu di mana, tahun berapa, dan benar-benar ketemu apa enggak, itu Imam Bukhari. Kalau Imam Muslim enggak. Yang penting memungkinkan untuk ketemu, itu Imam Muslim masuk. Kalau imam yang lain enggak. Yang penting, oh ini mungkin ketemu, ya sudahlah. Itu berat membawa hadis itu jalurnya ya. Kalau mau belajar hadis bisa nanti kita langsung lewat. Tentang ini ya. Jadi dari sahabat ke tabi'in sampai Bukhari Muslim. Jadi begitulah pembawa apa ya, penerus wahyu ya, penerus Rasulullah dalam menyampaikan Al-Quran dan hadis atau ajaran-ajaran syariat. Baik, ada lagi? Berapa? Ini apa? Kalau kita lihat ini kan maksudnya kata-katanya kan segini nih. Kalau di buku aslinya itu ya segini ini. Ya segini. Hadis itu nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Misalkan redaksinya gini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Memang dari Rasul seperti ini, kayak gini. Kalau sampai sedikit aja dirubah, nanti ketahuan. Berarti orang ini pembohong nih, sudah merubah lafaz dari Rasulullah. Ketahuan. Dan dari Rasulullah memang seperti itu namanya matan. Jadi kalau yang saya bahas tadi yang terkait dengan orang pembawa, itu namanya silsilatul rujul atau sanad namanya. Nah, kalau ini namanya matan. Matan itu harus sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Kalau kita mau menyebutkan qala Rasulullah, harus pasti 100% harus sesuai dengan apa kata Rasulullah. Kalau kita masih ragu, kurang hafal misalnya, apa ya redaksinya? Tapi kita ingat maknanya, jangan mengatakan qala Rasulullah. Tapi kama qala atau kila, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebagaimana berarti maknanya. Atau kita tambah fima makna. Dalam hadis yang maknanya, nah, itu lebih aman. Kalau kita sudah mengatakan qala Rasulullah, harus 100% seperti itu. Karena kalau sedikit aja melenceng, misalkan walaupun maknanya sama, itu sebagian ulama mengatakan itu tetap kita berbohong atas nama Muhammad, Rasulullah Muhammad. Dan siapa yang berbohong itu adalah ini apa namanya? Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku, kata Rasulullah, maka dia berhak untuk mendapatkan kursi di neraka, artinya masuk ke neraka. Jadi kalau kita sudah qala Rasulullah, harus 100% redaksinya seperti itu. Itu hadis. Maka ulama dulu hafalannya luar biasa. Apalagi Abu Hurairah ya. Abu Hurairah itu sekali dengar, hafal itu selama-lamanya itu. Abu Hurairah itu kan nggak bisa tulis kan, nggak bisa menulis, tapi sahabat yang terbanyak menghafalkan hadis itu adalah Abu Hurairah, tapi nggak bisa nulis. Jadi mengandalkan hafalan. Bayangkan itu. Pernah dites ya sama Malik bin Marwan kalau nggak salah. Dulu didatangkan karena terkenal dengan kejeniusan Abu Hurairah, mungkin bahasa kita penasaran gitu. Kemudian dia bukan dites sih, suruh membacakan hadis yang dihafal Rasulullah. Nah, secara diam-diam Malik bin Marwan ini menyiapkan penulis di belakangnya. Nanti apa yang diucapkan tulis. Nah, Abu Hurairah membacakan hadis dari A sampai Z, tulis semua di belakang. Nah, setahun kemudian diundang lagi, suruh membacakan yang tahun kemarin dibacakan. Secara diam-diam juga penulis tadi menyimak, nanti kalau ada salah. Setelah dibacakan A sampai Z, setelah setahun itu, kata penulis apa? Gak ada yang ketinggalan walaupun satu huruf. Jadi beliau yang paling cerdas beliau, kemudian Abdullah bin Amr bin As. Cuman bedanya kalau Abdullah bin Amr bin As itu kan bisa tulis, itu kelebihan beliau.
Maka sering kita mendengarkan hari itu Abu Hurairah lagi gitu kan. Itu terbanyak. Kalau dari pihak perempuan yang terbanyak adalah Ummuna Aisyah radhiyallahu anha. Abu Hurairah ya. Banyak kucing. Kecerdasan tingkat tinggi. Berkat doa juga ini. Ya maksiatnya juga. Ada orang Indonesia yang cerdas itu, Ahmad Ahsin Sakhok, pernah dengar? Dr. Ahmad Muhammad Ahsin Sakhok Muhammad. Itu kalau di Quran beliau adalah salah satu pentasih Al-Quran. Kalau ada Quran Indonesia biasanya di belakang ada nama beliau. Itu salah satu pentasih. Beliau ahli qiraat. Jadi kalau ngajar itu cepet banget. Beliau itu kenapa kalau ngajar cepat? Karena tidak pernah merasakan gimana caranya, gimana rasanya nggak paham. Jadi pokoknya kalau ngajar itu cepet, dianggapnya semua itu kayak dia semua. Pokoknya paham aja udah. Jadi cepet banget, kita tuh baru mau mikir yang depan itu sudah nyampe, sampai mana-mana. Jadi ngikutin kadang keteteran. Karena itu beliau itu tidak pernah merasakan bagaimana rasanya orang nggak paham. Bahkan kesaksian dari kawannya ketika di pesantren, beliau ini kalau mendengar sekali itu 3 bulan suruh ngulang juga masih bisa itu. Beliau ahli qiraat. Ya begitulah, karena kita nggak secerdas beliau itu, jadi kita harus ulang-ulang ya. Terkadang baca buku itu sekali belum dua kali baru mudeng, ketiga baru paham. Oh gitu ya. Itu pun besoknya juga nggak ada. Jadi kalau beliau ini kan gampang masuk, susah lupa. Nah kalau kita itu susah masuk. Apalagi ikut pengajian Jiping itu. Nah, terus blender sambil gini, udah itu. Walaupun nggak merem itu, ya badannya sih di situ, tapi di sini tuh mikirin, ya kerjaan belum selesai. Jadi makanya istilahnya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Iya, kalau masuk telinga kanan, keluar kiri masih dikit-dikitnya angkut lah di sana. Tapi kalau masuk kanan keluar kanan mental itu. Itulah kita itu. Ilmu sedikit tapi sombongnya minta ampun, kadang kasihan sebenarnya kita ini. Tapi makanya nanti kalau ada orang yang sombong itu kita nggak boleh marah kepada mereka. Justru kita itu kasihan kepada mereka, membuktikan kalau itu ilmunya belum ada. Maka kalau kita sekarang ini merasa kok ngaji belum bisa-bisa, ngapal juga susah, misalnya ilmu juga sedikit, merasa bodoh, berarti kita alhamdulillah, berarti kita punya ilmu. Kalau ada orang yang merasa tinggi, merasa pintar, merasa bisa, berarti membuktikan kalau ilmunya walaupun ada ilmunya itu sedikit atau bahkan tidak punya ilmu. Kalau ada orang yang ingin berdebat, itu membuktikan kalau dia itu ilmunya cetek. Nah, itu istilah Indonesia itu loh, tong kosong jarinya. Oke ya. Lagi ada ya? Cukup dulu. Nanti ini sebagai introspeksi kita. Kalau mau berbuat apa atau berkata apa, dipikir dulu. Fakir qabla an ta'zima. Sebelum bertindak kita berpikir dulu. Kira-kira kalau saya ngomong ini, pertama manfaatnya apa? Yang kedua nyakitin nggak orang? Menyakitin orang yang mendengarkan enggak gitu ya. Baik, saya kira cukup. Nanti kita lanjut di lain waktu insyaallah. Dan lebihnya saya minta maaf. Dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.